ngelihat cara-cara dia berkhianat dan kemudian mengkhianati sahabatnya, orang terdekatnya gitu ya. Orang yang sudah membawa atau memasukkan dirinya kepada politik di Indonesia, membawa dirinya maju sebagai calon wali kota, tapi kemudian dikhianati dengan sedemikian rupa. Ini bagi saya udah nggak ada obatnya gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya tiba-tiba teringat dengan cerita seorang teman minggu lalu ketika saya datang ke Jakarta. Karena menurut seorang informan, ini Mas Pram sebenarnya sebelumnya sudah pernah nelpon Pak Jokowi ketika Ridwan Kamil jauh-jauh datang ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi. Setelah itu Mas Pram itu katanya itu sudah nelpon ya sebagai seorang sahabat, sebagai orang yang kenal sangat dekat dengan Pak Jokowi. Ya coba komunikasi, tanya kabar, dan sampai pada akhirnya membahas soal Pilkada Jakarta gitu. Karena dengan kedatangan Ridwan Kamil ke Solo ini kemudian mencurigakan gitu ya. Jangan-jangan nanti ini ada manuver-manuver politik yang luar biasa dari Partai Coklat yang dikerahkan oleh Pak Jokowi gitu. Makanya kemudian muncul kecurigaan gitu ya, muncul antisipasi dari tim Mas Pram untuk kemudian coba melakukan ya rangkaian-rangkaian rencana kalau nanti misalkan tiba-tiba Pak Jokowi melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa gitu. Nah, sebelum itu semua, ini Mas Pram coba nelpon gitu ya, dan intinya ya tanya gitu ya, Ridwan Kamil itu ya gimana gitu ya. Sampai kemudian pada intinya, pada akhirnya ya Mas Pram itu mengetahui bahwa Ridwan Kamil datang ke Solo itu ya untuk satu misi permintaan gitu ya, yang pada intinya meminta agar ada satu kasus yang tidak diproses, kira-kira seperti itu. Meminta khusus kepada Pak Jokowi gitu ya, agar ini tolong dibantu gitu ya. Bukan soal pemenangan awalnya, bukan soal kampanye, tapi soal kasus yang menyandra atau dilakukan oleh kubu Ridwan Kamil gitu. Nah, ya Pramono Anung sebagai cagup yang hari ini sedang tinggi surveinya gitu ya, sedang memimpin secara suara di berbagai lembaga survei, itu tidak terlalu masalah gitu. Ya silahkan aja lah gitu ya. Oh itu kan cuma soal ya remeh-temeh aja. Tanpa itu pun kita bisa menang lah, kira-kira seperti itu gitu ya. Dan sampai kemudian pertanyaan-pertanyaan yang cukup dalam terkait apakah Pak Jokowi ini nanti akan ikut cawe-cawe dan melakukan manuver-manuver untuk mengerahkan oknum dan sebagainya. Dan ya jawaban Pak Jokowi katanya waktu itu ya tidak ada untungnya lah di Jakarta. Toh ya Ridwan Kamil juga bukan orang yang disukai oleh Pak Jokowi, dan ya Mas Pram tahu, semua orang juga tahu di sekeliling Pak Jokowi gitu ya. Jadi ya dibanding RK gitu ya, ya ngapain gitu, ngapain cawe-cawe, ngapain ya terlibat atau ngurusin hal-hal yang nggak ada untungnya gitu. Jadi Mas Pramono ini coba diyakinkan oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi nggak akan terlibat. Sebelum cerita soal Pak Jokowi tiba-tiba jadi jurkam di Jakarta gitu ya, ini kan telepon ketika Ridwan Kamil datang ke Solo, dan kemudian setelah itu Mas Pram nelpon bertanya soal ini gitu. Awalnya katanya nggak ada gitu ya, tapi ya bagi timnya Mas Pramono Anung ketika mendengar cerita ini gitu ya, nggak ada orang percaya. Udah nggak mungkin lah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu nggak mungkin dia lakukan. Ya lawang dia bilang mau setelah selesai jadi presiden akan pulang ke Solo, ngomong cucu, jadi rakyat biasa dan sebagainya, itu omong kosong semuanya, tuh nggak bisa dipercaya gitu kan. Dan semua orang di tim Pramono dan Rano Karno ini sudah melakukan antisipasi gitu ya, bahwa ini nampaknya Pak Jokowi akan cawe-cawe dan melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim gitu ya di Pilkada 2024. Semua orang melakukan antisipasi, tapi Mas Pramono Anung sebagai pribadi ya masih mempercayai Pak Jokowi. Ya karena bagaimanapun Pak Jokowi ini adalah sahabatnya Mas Pramono Anung, yang bahkan menjadi pintu masuk karir politik Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi berkeliling di Solo, ketika mau menjadi calon wali kota Solo waktu itu, ketika ditolak oleh semua partai politik yang ada di Solo waktu itu, hanya PDI Perjuangan lah yang kemudian mau memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi itu muncul dari tanda tangan Pramono Anung sebagai Sekjen PDI Perjuangan waktu itu. Jadi Pramono ini adalah orang yang membuka pintu politik, karir politik awal Pak Jokowi sejak masih menjadi calon wali kota Solo gitu. Jadi ya
dibanding orang lain gitu ya, Pramono ini ya lebih kenal lah kepada Pak Jokowi gitu kan. Tahu yang tanda tangan surat rekomendasi ya Pramono Anung gitu. Jadi secara pribadi Pramono Anung masih percaya bahwa Pak Jokowi nggak akan ikut campur gitu karena nggak ada gunanya. Ya logis lah seperti yang disampaikan sebelumnya gitu. Tapi semua timnya sudah bergerak melakukan antisipasi karena ketika Ridwan Kamil datang ke Solo itu kayaknya bukan cuma soal itu. Ini kayaknya ada hal-hal lain yang coba akan dilakukan setelah ini. Jadi ya semua tim sudah tahu kelicikan-kelicikan Pak Jokowi ya, termasuk apa yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya. Kalau saya ingat-ingat gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, saya dan banyak orang teman-teman itu sudah ditipu sejak tahun 2021. Jadi sudah banyak sekali tipuan-tipuan, narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan ternyata itu menipu kita semua. Bahkan beberapa hari sebelum Gibran maju sebagai cawapres itu kan kita bisa lihat tuh Pak Jokowi di media bilang, wah baru 2 tahun jadi wali kota. Yang bener aja lah katanya gitu kan. Dan bahkan beberapa hari sebelum maju sebagai cawapres gitu ya, ketika ada ribut-ribut di MK, itu Pak Jokowi masih titip pesan tuh. Pesan kepada tim saya, tim kami, kemudian kepada Sekjen PDI Perjuangan gitu ya. Masih kirim pesan gitu. Bahwa ya sebagai presiden tidak akanlah untuk kemudian merusak demokrasi di Indonesia. Sebagai presiden saya harus netral dan sebagainya gitu kan. Itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada kami, kepada tim, kepada PDI Perjuangan waktu itu. Tapi ternyata semua itu hanya tipuan belaka. Semua itu dilakukan, disampaikan hanya untuk supaya kita tidak mengantisipasi. ya itu nampaknya tahun ini di Pilkada 2024 tidak bisa beliau lakukan lagi karena semua orang sudah melakukan antisipasi. Jadi ya pelajarannya bagi Mas Pramono Anung, Pak Jokowi ini ya nggak peduli gitu. Nggak peduli kepada siapapun, termasuk kepada Mas Pramono Anung yang selama 23 tahun terakhir ini itu mendampingi Pak Jokowi. Sudah menjadi seskap selama 10 tahun terakhir gitu ya di pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan sejak awal maju sebagai calon wali kota ketika ditolak oleh semua partai waktu itu hanya PDI Perjuangan lah yang merekomendasikan dan memberikan kesempatan Pak Jokowi untuk maju sebagai calon wali kota. Tapi pada akhirnya Pak Jokowi nggak peduli dengan itu semua. Nggak peduli dengan orang yang mengangkatnya, nggak peduli dengan sahabatnya, nggak peduli dengan orang yang membuka karir politiknya sejak awal, sejak calon wali kota. Nggak peduli itu. Nggak peduli dengan Pramono Anung gitu. Jadi yang dipikirin oleh Pak Jokowi gitu ya, itu cuma ambisi pribadinya. Nah kalau sahabatnya saja kemudian dia tidak peduli gitu ya, apalagi cuma rakyat jelata yang nggak kenal dengan Pak Jokowi gitu. Ya bahwa kemudian sering belusukan, foto, senyum dan sebagainya, ya cuma itu yang didapatkan oleh masyarakat. Selebihnya ya nggak ada gitu. Pak Jokowi hanya berpikir soal dirinya sendiri dan keluarganya, ambisi pribadi dan keluarganya. Jadi ya situasi ini bagi saya jadi mirip seperti Pilpres gitu ya. Cuma bedanya ini tim Pramono Anung dan semua tim pemenangan di Pilkada 2024, terutama calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, itu sudah menyiapkan antisipasi karena mereka sudah tahu bahwa apapun yang dilakukan, disampaikan oleh Pak Jokowi, itu pasti yang terjadi adalah kebalikannya. Jadi ya itulah yang kemudian nampaknya membuat Mas Pram itu begitu terpukul kayak. Ya kalau kita semua gitu ya, kita sudah tahu lah Pak Jokowi ya seperti itu gitu ya. Tapi Mas Pram kan kayaknya masih percaya betul bahwa beliau punya hubungan emosional, punya kedekatan yang sangat-sangat pribadi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu hanya soal Pramono dan Jokowi gitu ya, tidak menyangkut soal lain gitu ya. Karena ya memang benar-benar mengawali karir politik Pak Jokowi sejak masih di Solo gitu ya. Tapi ternyata semua itu dikhianati dengan sangat-sangat luar biasa gitu. Karena ketika Mas Pram nelpon Pak Jokowi, itu kan harapannya mereka masih bersahabat, mereka masih berteman, terlepas perbedaan politik, seberbeda apapun pilihan politiknya gitu ya. Ini Mas Pram coba meyakinkan dirinya bahwa dengan Pak Jokowi dia masih berteman gitu. Masih kawan, masih sahabat yang punya hubungan emosional selama berpuluh tahun. Tapi ternyata dikhianati dengan sedemikian kejamnya. Jadi ya mungkin
Mas Pram sedang kecewa betul, tapi ngelihat dari bagaimana sikap yang ditunjukkan di media ketika ditanya soal Pak Jokowi yang tiba-tiba ngendos Ridwan Kamil atau berkampanye untuk Ridwan Kamil, memang Pramono Anung ini ya sebagai sekjen partai besar, sekjen PDI Perjuangan, memang punya kematangan cara berpikir yang sangat luar biasa. Karena ketika ditanya soal Ridwan Kamil yang dekat dengan Pak Jokowi, katanya, ya Pramono Anung cuma bilang, ya saya 23 tahun. Saya yang tanda tangan Pak Jokowi maju sebagai calon wali kota. Ketika partai-partai lain semuanya nolak, hanya PDI Perjuangan yang memberikan rekomendasi waktu itu. Jadi ya kematangan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Pramono Anung ini itu menjadi satu pelajaran pribadi bagi saya, dan mungkin kita semua juga bisa belajar gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sangat-sangat tidak sesuai dengan adat budaya Nusantara atau orang-orang di Jawa yang secara umum sangat-sangat bermoral, sangat-sangat berterima kasih atau bukan pengkhianat gitu. Jadi ya, tapi Pak Jokowi sudah menjadi orang yang sangat berbeda sama sekali gitu. Bahkan kalau saya ingat lagi ketika jelang Pilpres 2024, ketika ketika Gibran mau maju sebagai cawapres waktu itu kan ada satu pesan yang ini sangat luar biasa dari Pak Jokowi, dari istana waktu itu kepada Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto waktu itu. Pesannya kira-kira begini, bahwa ya bagaimanapun, katanya, ini saya nggak tahu konteksnya dalam apa, tapi saya dengar gitu ya, bagaimanapun PDI Perjuangan itu, ini pesan Pak Jokowi, bagaimanapun PDI Perjuangan itu adalah partai terbesar di Indonesia, adalah aset yang harus kita jaga bersama-sama. Ini pernyataan Pak Jokowi kepada Pak Hasto waktu itu. Jadi ya, sebagai sebuah partai besar, sebagai partai yang ideologis, sebagai partai yang menjadi aset negara ini, nggak mungkin lah saya kemudian ngerecokin atau menyerang PDI Perjuangan. Karena waktu itu sudah ada kemungkinan atau analisa-analisa Pak Jokowi ini ingin mengambil atau mencuri suara dari PDI Perjuangan gitu ya. Nggak mungkin lah. Itu jawaban Pak Jokowi kepada Pak Hasto waktu itu. Dan faktanya ternyata upaya-upaya itu coba dilakukan gitu. Makanya kita pernah lihat bagaimana suara PSI dalam sehari, 2 hari, dalam hitungan jam tiba-tiba naik drastis sekali gitu ya. Tapi kemudian ya karena kubunya PDI Perjuangan atau tim yang ada di sekeliling PDI Perjuangan itu sudah tahu terkait manuver-manuver ini, maka semuanya sudah disiapkan dan diviralkan gitu ya, diberitahu, kemudian disebarkan, sehingga upaya untuk menggelembungkan suara kepada PSI untuk memaksakan PSI masuk Senayan ini itu kemudian tidak terjadi. Dan hasilnya PSI meskipun sudah dipimpin oleh Kaisang, anak Pak Jokowi waktu itu, akhirnya tidak lolos ke Senayan, tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan gitu. Padahal itu kalau nggak diviralkan, itu kalau nggak ketahuan, kalau kita senyap-senyap aja gitu ya, kalau kita nggak antisipasi, udah lolos tuh PSI gitu ya. Karena jumlah balihonya udah lebih banyak dibandingkan jumlah kadernya, itu ada di mana-mana gitu kan. Ya tapi ya itulah Pak Jokowi gitu ya. Secara pribadi saya juga nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk bangsa Indonesia ini, ya banyak sudah yang dilakukan gitu. Tapi ngelihat cara-cara dia berkhianat dan kemudian mengkhianati sahabatnya, orang terdekatnya gitu ya, orang yang sudah membawa atau memasukkan dirinya kepada politik di Indonesia, membawa dirinya maju sebagai calon wali kota, tapi kemudian dikhianati dengan sedemikian rupa, ini bagi saya udah nggak ada obatnya gitu. Ya karena orang yang sudah berjasa besar kepada dirinya kemudian diperlakukan seperti ini, itu benar-benar menunjukkan ketamakan, kerakusan, dan kehausan atas kekuasaan yang sudah tidak bisa dibendung-bendung lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.